Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Kamis besok tanggal 30 November tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham dan kode RC ya teman-teman ya. Oke, RC ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dia hari ini berhasil menguat 4,26% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Oke, saat ini dia mampu bertahan di atas garis MA5. MA5 saat ini merupakan area support terdekat, yakni di area harga 380. Oke, selama pergerakan saham RC ini masih berada di atas harga 380, tentunya RC masih berpeluang dia akan kembali menguat ya teman-teman ya. Oke, hari ini dia berhasil menguat dan tutup dengan adanya peningkatan volume. Oke, target terdekat di sini ada area resistance di area harga 404. Sekaligus harga tertinggi saham RC hari ini ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan 404 berhasil di break, maka RC berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga 422 hingga 436. Oke, di area sini ya teman-teman ya. Oke, jadi kuncinya di area resistance di area harga 404 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Di sini kalau misalkan 404 berhasil ditembus, maka target kenaikan berikutnya di area harga kisaran 422 hingga 436. Jadi ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham RC. Oke, next kemudian ada saham kode ASA. Oke, ASA juga menarik untuk tren pergerakannya. Ini dia juga udah mulai bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Ini pergerakannya mampu bertahan di atas garis moving average 20 di garis warna biru ini ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 7,82% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, di sini kita lihat ada area resistance terdekat di garis moving average 200 dan moving average 100 teman-teman ya. MA 200 garis warna merah muda ini. Oke, ini target kenaikan terdekat untuk pergerakan saham ASA. Oke. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ini sudah mendekati area resistance atau area taking profit ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan entry di saham ini tentunya dengan dibatasi jumlah lotnya. Karena kalau misalkan ASA ini gagal menembus area harga 1000, maka ASA berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan target kenaikannya di area harga kisaran 1000 ya teman-teman ya. Oke. Hari ini dia ditutup di harga penutupan di 965 teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ASA ini masih belum berhasil menembus area resistance di MA 200 dan MA 100, maka ASA masih berpeluang dia akan koreksi teman-teman ya. Dan tentunya kalau koreksi di sini masih ada area support, yakni di area MA 5 di kisaran harga 910-an teman-teman. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan area resistance 1000 ini berhasil ditembus, ASA kembali berpulang akan melanjutkan penguatannya. Di sini ada area resistance di area harga kisaran 1125 hingga 1150 ya teman-teman ya, di area sini. Jadi ini nanti kuncinya ada di area resistance MA 200 teman-teman. Mudah-mudahan pada hari Kamis besok ASA berhasil break dan close di atas harga 1000 ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia berhasil ditutup di atas harga 1000, ASA berpeluang akan kembali menguat dengan target area resistance di area harga kisaran 1125 hingga 1150-an. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode ASA. Oke, next kemudian ada saham dengan kode BGTG. Oke, dari sektor perbankan. Oke, untuk BGTG juga menarik ya teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat 9% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, untuk tren pergerakannya ini udah mulai bergerak di uptrend ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis MA 20 dan MA 200 dan saat ini BGTG berhasil break dan close di atas garis MA 100, garis warna orange ini. MA 100 saat ini merupakan area support terdekat untuk saham BGTG teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham BGTG ini masih berada di atas harga 80, tentunya BGTG masih berpeluang dia akan kembali menguat. Oke, di sini kita lihat ada area resistance terdekat di area harga kisaran 87 teman-teman ya. Oke, di area sini. Jadi 87 ini adalah resistance yang mana area ini berpotensi akan dituju oleh saham BGTG. Kalau misalkan area 87 ini berhasil ditembus, tentunya BGTG berpeluang akan kembali menguat dan target kenaikannya di sini ada area resistance di area harga kisaran 93 hingga 96 teman-teman ya. Oke.
Oke. Ini kalau kita lihat ini sudah mendekati area resistance teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk trading cepat atau scalping dengan target resistance di area harga 87 teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dan kode BGTG. Oke, next kemudian ada saham dan kode Inco. Oke. Inco juga menarik ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan hari ini dia berhasil menguat 7,8% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, ini menarik teman-teman ya. Nah, di sini dia berusaha menembus area resistance garis MA20 teman-teman ya, garis warna biru ini. Namun pada saat market close ini dia masih berada di bawah garis MA20 teman-teman ya, yang artinya MA20 ini merupakan area resistance yang masih cukup kuat teman-teman ya. Dia sempat ada di harga tertingginya di harga 4.750, namun pada saat market close dia tutup di harga penutupan di 4.690. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham Inco, teman-teman bisa mulai cicil beli. Oke, dan target kenaikannya di sini ada area resistance di harga 5.300 teman-teman ya. Oke. Karena kalau misalkan Inco ini masih belum berhasil ditutup di atas garis MA20, maka Inco ini masih berpeluang dia akan bergerak turun teman-teman. Jadi untuk memperkecil resiko untuk entry di saham Inco ini bisa melakukan dengan jumlah lot yang terbatas atau mulai cicil beli ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan dia besok berhasil ditutup di atas area MA20 atau di atas harga 4.680, tentunya Inco ini masih cukup menarik. Dia berpeluang akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area resistance di harga 5.275 teman-teman ya. Oke, di area sini. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham Inco. Ini resiko terjadi kalau misalkan Inco gagal bertahan di atas garis MA20 ya teman-teman ya. Karena kalau dia jebol dari harga 4.680-an, tentunya Inco akan berpeluang kembali bergerak turun teman-teman ya. Dan kalau misalkan dia turun, untuk tren dia akan tetap berlanjut trennya dia akan berada di fase downtrend teman-teman ya. Oke. Ini kalau kita lihat untuk secara pergerakan trennya dia masih berada di bawah garis MA200 dan MA20 ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Arto. Oke, Arto menarik ya teman-teman ya. Tren pergerakannya dia terpantau uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200 dengan MA5 ini garis warna hitam ini sebagai area support terdekat teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham Arto ini masih berada di atas garis moving average 5 atau berada di atas harga 3040, tentunya Arto berpeluang dia menguat. Hari ini dia berhasil menguat 4,92% dan penguatan harga dari saham Arto ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, target terdekat di sini ada area resistance di harga 3.330. Oke. Di area sini kalau misalkan dia berhasil break kembali area harga 3.330 berhasil tembus ke atas, maka Arto ini berpeluang dia akan kembali menguat dengan target kenaikannya di area harga kisaran 3.520 teman-teman ya. Ini kalau kita tarik ini ada area resistance selanjutnya. Oke. Ini masih cukup menarik area beli yang bisa kita perhatikan, yakni di area harga kisaran 3040 hingga 3140 dengan target kenaikannya di area resistance di harga 3350. Inilah target terdekat atau target jangka pendek untuk pergerakan saham Arto. Jadi selama pergerakan saham Arto ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 3040, tentunya Arto masih berpeluang dia akan menguat. Dan kalau misalkan dia jebol dari garis MA5, maka Arto berpeluang dia akan koreksi ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia koreksi, dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area support di garis MA200. Ini kalau MA5 ke MA200 ini penurunannya lumayan cukup dalam ya teman-teman ya. Ini berkisar sekitar 18%. Jadi pada saat teman-teman entry saham Arto ini tetap harus mempertimbangkan risiko. Karena kalau misalkan kita lihat saat ini Arto masih ada di area supportnya ya teman-teman ya, di area harga 3040 hingga 3140. Saya kira masih cukup menarik untuk pergerakan saham Arto. Mudah-mudahan Arto mampu melanjutkan penguatannya dengan menuju area resistance di area harga yang ada di dalam kotak ini teman-teman ya. Oke, di area harga 3.350 dan 3.500-an ya. Oke, next kemudian ada saham dan kode INKP. Oke, INKP.
Oke, INKP juga menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 4,14% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini kalau kita perhatikan dia berhasil break dan close di atas garis MA 200 dan MA 20. Oke, area MA 200 dan MA 20 ini awalnya merupakan resistance, saat ini berubah menjadi support teman-teman ya. Dengan target kenaikannya kita bisa perhatikan ada area resistance di garis moving average 100 di harga 9.550. Ini target pergerakan dari saham dengan kode INKP ya teman-teman ya. Oke. Ini masuk ke menarik, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham INKP. Selama pergerakan saham INKP ini masih bertahan di atas garis MA 20 atau di atas harga 8.550, tentunya INKP masih berpeluang dia akan terus kembali menguat teman-teman ya. Oke. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.